Perkenalkan, nama saya Pravita Rulisa Fitri. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5B dengan NPM 11226000066. Materi pertama dengan judul Pentingnya Literasi Bagi Kesehatan Mental. Istilah kesehatan mental itu dibentuk pada tahun 1948. Cara penanganan terhadap orang yang gangguan mental juga memiliki beberapa cara penanganan. Literasi kesehatan mental ini juga tidak hanya untuk orang yang gangguan mental, tetapi semua orang juga membutuhkan literasi ini. Yang pertama itu ada bagaimana sih cara kamu mengelola emosi saat hati dan otak itu tidak berjalan seiringan. Ketika kita dihadapkan dengan peran mahasiswa yang ketika tidak baik-baik saja, tetapi harus melanjutkan beberapa aktivitas, beberapa kegiatan. Yang pertama yang dilakukan, bisa jujur terhadap diri sendiri bahwa dirinya itu lagi capek, lagi nggak mood. Yang kedua itu bisa fokus sama yang lebih penting dahulu, lihat mana tugas atau kegiatan yang benar-benar harus dikerjakan sekarang, yang bisa ditunda lebih baik ditunda dulu dan fokus sama tugas yang perlu diselesaikan cepat. Kalau mahasiswa merasa tugasnya berat, bisa sharing ke teman atau ke orang yang bisa dipercaya. Dari sharing nanti akan mendapatkan solusi. Yang kedua, penanganan kesehatan mental pada zaman dahulu. Penanganan kesehatan mental pada zaman dahulu itu seperti pemasungan, terapi setrum, dan pelubangan tengkorak memiliki akar sejarah dan seringkali dilakukan karena minimnya pemahaman pengetahuan. Yang pertama itu ada pemasungan. Tujuannya itu untuk mengendalikan pasien yang dianggap berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan metode, orang dengan gangguan mental dirantai, diikat, dikurung di ruangan yang sempit. Kemudian alasannya adalah minimnya fasilitas kesehatan mental serta anggapan bahwa gangguan mental adalah hukuman ilahi atau roh jahat. Yang kedua ada terapi setrum. Tujuannya digunakan untuk mengatasi depresi berat, skizofrenia atau gangguan bipolar. Dengan metode arus listrik dialirkan ke otak pasien untuk menimbulkan kejang yang diyakini dapat memperbaiki fungsi mental. Pada era awal tahun 1940-an, terapi ini dilakukan tanpa anestesi atau perlindungan otot, sehingga sering menyebabkan rasa sakit yang luar biasa atau cedera fisik. Meskipun terkadang efektif, untuk beberapa kasus praktik ini sering disalahgunakan untuk menimbulkan trauma psikologis. Yang ketiga ada melubangi tengkorak. Tujuannya adalah prosedur medis kuno di mana lubang dibuat pada tengkorak, diyakini untuk melepaskan roh jahat atau mengurangi tekanan di otak. Dengan metode lubang dibuat menggunakan alat tajam tanpa anestesi. Di era kuno itu belum ada anestesi. Praktik ini ditemukan di dalam berbagai budaya sejak zaman prasejarah. Dengan cara ini dapat meningkatkan kematian yang tinggi karena infeksi atau kerusakan otak. Mengapa hal ini diperlukan? Karena minimnya pemahaman tentang kesehatan mental, keterbatasan teknologi medis, stigma sosial yang menganggap bahwa orang dengan gangguan mental itu sebagai bahaya atau kutukan. Kemudian perlukah literasi kesehatan mental? Sangat diperlukan karena punya peran besar dalam masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi stigma, dan membantu individu maupun masyarakat dalam menangani isu-isu yang terkait dengan kesehatan mental. Bagaimana sih cara mereka mencari bantuan? Bagaimana mereka tahu kalau mereka sedang sakit atau membutuhkan bantuan? Ada dua kemungkinan, yaitu pengetahuan dan keyakinan. Ketika seseorang merasa bahwa gejala atau perasaan yang dialami cukup mengganggu,
Mereka bisa mencari bantuan dari tenaga profesional untuk meyakini apakah Anda sedang baik-baik saja atau sedang sedih. Layanan profesional paham ketika seseorang itu sedang dalam gangguan seperti apa yang dibutuhkan ketika seseorang sedang mengalami hal ini, yaitu sangat membutuhkan psikologi atau psikiater. Pada saat kita baik-baik saja, jika psikis kita terganggu akan mempengaruhi fisik. Pengabaian akan masuk ke alam bawah sadar, suatu saat akan meledak. Orang yang menutupi dirinya dari orang lain tiba-tiba akan meledak, seperti contohnya bunuh diri. Kemudian ada macam-macam literasi kesehatan mental. Yang pertama itu ada knowledge oriented mental, itu cara mendapatkan pengetahuan. Yang kedua itu ada belief oriented mental, itu cara menyembuhkan keyakinan atau kondisi mental. Yang ketiga itu ada resource oriented mental, itu cara mendapatkan tenaga profesional menangani masalah mental. Kenapa sih literasi kesehatan itu penting? Yang pertama itu ada strategi coping. Jadi strategi coping itu upaya individu dalam mengatasi masalah saat individu merasa tidak nyaman karena stresor. Kemudian distorsi kognitif, kesalahan logika dalam berpikir sehingga dapat mempengaruhi pada saat emosi dan perilaku pola pikir irasional dan biasanya negatif. Kemudian kenapa belief tidak bisa dilakukan sendiri? Karena belief berhubungan dengan orang yang melakukan strategi coping. Bentuk literasi kesehatan mental itu yang pertama ada kampanye kesadaran mental, yang kedua itu ada workshop edukasi, yang ketiga ada kursus pelatihan. Ada juga beberapa komponen. Yang pertama itu kemampuan untuk merekognisi gangguan spesifik atau perbedaan dari tipe distres psikologis. Yang kedua, pengetahuan dan keyakinan mengenai faktor resiko penyebab. Yang ketiga itu pengetahuan dan pemahaman mengenai intervensi self-help. Yang keempat itu pengetahuan dan keyakinan ketersediaan bantuan profesional. Yang kelima, sikap terhadap mencari pertolongan yang tepat. Keenam, mengetahui bagaimana cara mencari informasi tentang kesehatan mental. Mengapa literasi kesehatan mental itu penting? Agar kita itu tidak terjebak pada keyakinan yang keliru, merasa dirinya gangguan mental padahal karena keliru aja. Agar tiap individu ini mampu mengelola dan membangun kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari, agar mencapai kesehatan mental yang bagus. Materi kedua dengan judul menjamin akses informasi kesadaran mental yang tepat. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara kita untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga penting dalam bagaimana kita akan menangani stres, menangani depresi, atau berinteraksi dengan orang lain, dan saat kita akan membuat keputusan. Dalam statistik global WHO menyatakan bahwa 1 dari 4 orang di dunia akan mengalami masalah kesehatan mental di beberapa titik dalam hidupnya. Akses informasi kesehatan mental di era digital itu yang pertama ada mencegah stigma. Maksudnya itu akses yang tepat dapat membantu mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan dapat membuat orang itu lebih berani untuk mencari bantuan. Yang kedua itu ada peningkatan kesadaran diri. Jadi informasi yang lebih akurat itu memungkinkan individu untuk dapat memahami kondisi mereka dan mencari solusi yang sesuai. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas hidup.
Dengan pemahaman yang lancar, individu dapat mengakses layanan dan dukungan yang mereka butuhkan lebih cepat. Kemudian akses informasi kesehatan mental di era digital. Yang pertama itu ada situs web kesehatan mental. Jadi di sini itu banyak situs web yang berfokus pada edukasi kesehatan mental seperti Kementerian Kesehatan, WHO, atau lembaga kesehatan mental internasional lainnya. Yang kedua itu ada artikel atau jurnal ilmiah. Ini tuh biasanya tuh ada jurnal psikologi atau kesehatan mental seperti Journal of Clinical Psychology menyediakan penelitian terbatu dan beragam mengenai isu-isu kesehatan mental. Yang ketiga itu ada blog dan forum online. Di sini tuh terdapat beberapa platform seperti Psychology Today yang menawarkan artikel populer tentang kesehatan mental dari psikologi profesional, dan itu juga beritanya itu biasanya berita yang sedang viral hari ini atau akhir-akhir ini gitu. Yang keempat itu ada aplikasi kesehatan mental. Aplikasinya itu seperti Relief, Halodoc. Sekarang kan di Halodoc juga bisa untuk tes kesehatan mental ya, ada yang untuk depresi, stres kayak gitu, dan atau Calm. Ini menawarkan akses langsung ke konseling psikologi dan informasi seputar kesehatan mental. Tantangan akses informasi di era digital itu yang pertama ada overload informasi. Terlalu banyak informasi seringkali membuat kita itu menjadi kewalahan, terutama ketika mencoba mencari solusi. Semisal kita udah mendapatkan solusi nih, nanti kita akan mencari-cari lagi tentang informasi yang sama, kita akan mendapatkan solusi lagi. Nah, itu kadang membuat kita bingung mana solusi yang akan kita ambil. Solusi yang kita ambil untuk kesehatan mental kita gitu. Yang kedua itu ada misinformasi. Jadi tidak semua informasi di internet itu berasal dari sumber yang kredibel. Banyak artikel atau konten yang ditulis itu oleh orang tanpa latar belakang kesehatan mental yang berpotensi menyesatkan pembaca dan membuat miskonsepsi. Itu seperti misalnya kita itu mencari informasi tentang kesehatan mental, kita nanti menemukan artikel. Nah, di artikel itu belum tentu benar, belum tentu akurat. Jadi nanti kalau misal kita mengikuti artikel itu akan menyesatkan kita. Pentingnya memilih dan memilah informasi dengan bijak. Yang pertama itu kita harus mengecek sumbernya dulu. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan itu berasal dari institusi seperti WHO, Kemenkes, atau lembaga psikologi yang resmi. Jadi kita tuh jangan terkecoh dengan informasi yang situs webnya itu tidak resmi. Yang kedua itu ada cek kredibilitas penulis. Kita harus mengecek siapa penulisnya, apakah penulisnya itu seorang penulis profesional kesehatan mental seperti psikolog, psikiater gitu. Jadi kita juga jangan sampai terkecoh dengan situs web yang tidak jelas, yang tidak mempunyai penulis yang jelas. Yang ketiga, menghindari informasi yang sensasional. Ada beberapa artikel atau konten di media sosial itu yang cenderung membesar-besarkan fakta untuk menarik perhatian orang yang mencari informasi. Jadi pastikan informasi itu didukung oleh penulis profesional. Sumbernya juga kita harus mengecek lagi dengan lebih teliti.
Yang keempat itu ada cek data pendukung. Informasi yang benar biasanya didukung oleh penelitian yang valid. Jadi kita itu harus menghindari informasi yang bombastis tanpa bukti yang jelas. Kemudian layanan kesehatan mental di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama itu ada puskesmas. Di Indonesia itu mempunyai puskesmas itu layanan kesehatan dasar yang menawarkan dukungan kesehatan mental, serta sekarang sudah banyak puskesmas yang memiliki psikolog. Jadi di Indonesia itu di seluruh daerahnya itu mempunyai puskesmas. Yang kedua itu ada rumah sakit umum. Banyak sekali rumah sakit di sini itu memiliki poli jiwa yang menawarkan layanan konsultasi psikologi dan psikoterapi. Ketiga itu layanan hotline. Layanan seperti sejiwa ini dapat membantu individu mengalami krisis atau memerlukan dukungan sesegera mungkin. Manfaat media sosial dalam kesehatan mental. Yang pertama itu edukasi. Jadi banyak sekali akun psikologi profesional dan organisasi kesehatan mental yang membagikan kesehatan mental yang mudah dicerna dalam bentuk infografis, video pendek atau artikel atau juga caption yang edukatif. Sekarang sudah banyak juga. Yang kedua itu ada support group. Media sosial memungkinkan orang untuk bergabung dengan komunitas yang mendukung kesehatan mental, seperti grup online yang berbagi pengalaman dan dalam menghadapi gangguan mental. Cara mengoptimalkan kesejahteraan di lingkungan sekitar. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Yang kedua itu menjaga hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga itu akses layanan terdekat. Jadi di era digital yang seperti ini, menjadi cerdas dalam memilih informasi adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan mental. Menggunakan media dengan bijak, mindful, dan pastikan yang kamu konsumsi adalah hal yang berdampak positif, bukan malah berdampak negatif. Yang ketiga ada mental health in digital era. Kesehatan mental secara umum adalah fisik dan mental. Ada kriteria kesehatan mental, ada 4. Yang pertama itu mampu mengenali potensi diri. Yang kedua itu mampu mengatasi stres sehari-hari seperti banyak tugas, ada masalah di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan kerja, itu harus bisa mengatasinya juga. Yang ketiga itu melakukan aktivitas yang produktif. Biasanya kalau kita melakukan banyak aktivitas yang produktif itu kita akan lupa dengan masalah yang kita alami. Nanti kita akan ingat dengan masalah yang kita alami itu biasanya kalau kita sedang senggang, tidak ada kerjaan yang dikerjakan gitu. Yang keempat itu mampu berkontribusi pada komunitasnya. Mental itu terjadi lebih kompleks, bisa dari faktor eksternal atau internal, dan banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa kurang iman adalah salah satu bagian penyebab dari kesehatan gangguan mental. Tetapi kurang mental itu bukan termasuk bagian dari gangguan mental. Biasanya gangguan mental itu terjadi ketika kita mengalami kecemasan yang berlebihan dan kita mengalami bullying dan mengalami toxic relationship atau toxic friendship. Itu banyak juga macam-macamnya.